Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa 'ala alihi washabihi wasallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ashabiku semua, segala puji bagi Allah Ta'ala, pemilik jagat raya sekaligus penjaga kehidupan segala makhluk di dalamnya. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan ampunan. Barang siapa yang mereguk petunjuk darinya, maka ia tidak akan sesat selamanya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dari koridornya, maka tidak seorang pun yang dapat menyalakan lentera hidayah di relung hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu menjadi bagian dari pengikutnya yang konsisten, menjalankan dan memperjuangkan ajaran beliau hingga akhirat kelak. Ashabiku semua, saya akan membahas sesuatu yang lagi viral. Ya. Setelah saya menyimak video podcast Om Deddy Corbuzier dan Buya Arrozi, ketika Buya Arrozi menyikapi perang di Palestina, itu ada dua hal yang bisa saya petik ya, dari cara pandang beliau secara mendalam. Karena kita tahu kan, beliau ini kan ahli tasawuf, ahli di bidang kolbu, ahli torikoh. Maaf ya sahabatku semua, maaf sekali. Ya. Statement saya nanti tidaklah bermaksud untuk membela beliau. Tapi saya hanya ingin melihat dari sudut pandang keilmuan. Kebenaran ucapan, pikiran, hati, itu kembali kepada beliau. Pertama, wallahu a'lam, mungkin beliau termasuk ustaz yang tak suka melihat peperangan. Ya. Yang kedua, mungkin ada keraguan-raguan dalam hati beliau ya, menyikapi kondisi peperangan yang terjadi di Palestina. Ashabiku semua, yang pertama, ya, wallahu a'lam, mungkin beliau termasuk ustaz yang saya katakan tadi yang tak suka dengan peperangan. Karena kita bisa melihat ya, terjadinya banyak pembunuhan ya, yang tidak menyelesaikan masalah. Ibarat seperti ini, ada yang menggaungkan begal lebih baik ditembak mati, ditembak di tempat. Ada yang menggaungkan koruptor dihukum mati, maka akan cepat selesai masalah krisis keuangan di Indonesia. Ya. Dan coba kita lihat berita bandar narkoba dunia Pablo Escobar. Ya, sudah dihukum mati, tapi narkoba masih saja bisa tersebar. Ibarat tokoh mati, tumbuh 1000 tokoh lainnya. Ashabiku semua, walaupun perang terus terjadi, ya, saling bunuh-membunuh, hal tersebut tak akan selesai. Ya. Ashabiku semua, kalian tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu pernah diberi kedudukan kasyaf hissi, punya indera keenam level rendah. Ya, hanya mampu melihat hal ghaib yang tersurat, bukan tersirat. Nabi Ibrahim melihat orang mabuk-mabukan, lalu berdoa, ya Allah, orang ini kerjanya cuma mabuk-mabukan, maka matikan saja ya Allah. Maka orang itu mati. Lalu ada orang terlihat aura dosanya. Orang itu langsung didoakan mati, maka mati. Ya. Begitu lihat aura-aura dosa kejahatan di diri orang, maka didoakan cepat mati ya, oleh Nabi Ibrahim dan mati beneran. Ashabiku semua, lalu pada suatu ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Ya. Itu ujian Allah. Karena dahulu Nabi Ibrahim suka mendoakan orang pendosa supaya mati. Maka dengan berusaha rela dan ikhlas, Nabi Ibrahim melakukannya. Ashabiku semua, namun ketika belati sudah ditempelkan ke leher putranya, Nabi Ibrahim malah nggak tega dan memohon pada Allah. Ya.
Beliau mengatakan, jika dirinya tidak tega menyembelih anaknya. Sahabatku semua, lalu Allah berfirman, ya, lalu kenapa kamu mendoakan orang pendosa agar mati? Sementara orang pendosa itu sedang aku tunggu tobatnya. Apa kamu ingat? Ya, lalu Nabi Ibrahim menjawab, ingat masa itu. Mendengar firman Allah, Nabi Ibrahim tambah memohon pada Allah agar perintah menyembelih Ismail dibatalkan. Ya. Allah berfirman bahwa Nabi Ibrahim harus dulu berjanji tidak akan mendoakan kebinasaan bagi hamba Allah akibat maksiat dan dosanya. Nah, sahabatku semua, maka Nabi Ibrahim berjanji, ya, berjanji tidak akan mendoakan orang lain, ya, agar binasa. Nah, sahabatku semua, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, itu dalam Al-Quran disebutkan, وَنَادَيْنَاهُ ayya Ibrahimu qad saddaqata ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin fadanainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ya, Quran Surah As-Saffat ayat 104 sampai 108. Sahabatku semua, menurut sudut pandang saya pribadi ya, kepada Buya Rozi Hashim, mungkin seperti ini ya. Janganlah melaknat orang jahat untuk mati. Kan Israel jahat tuh, Zionis jahat tuh. Karena sedang ditunggu tobatnya oleh Allah. Ya. Israel itu sekarang lagi ditunggu tobatnya oleh Allah. Ya. Nah, sahabatku semua, jika kita memaksa melaknat orang jahat supaya mati, ya, mungkin Allah akan memberi cobaan kita. Nah, sahabatku semua, dalam ilmu tasawuf itu disebutkan al-futuwah. Ya. Al-futuwah inilah orang, ya, dengan sikap tidak memandang diri unggul dan paling berhak, tapi selalu tunduk pada Allah. Ya. Futuwah itu berarti meninggalkan permusuhan, memaafkan kesalahan, menutup aib orang, tidak mendoakan buruk, mendekati yang menjauhi, dan memuliakan yang menghinakan. Ya. Itulah hal pertama yang bisa saya kaji dari menyikapi pola pemikiran beliau. Ya. Yang kedua, keraguan-raguan beliau menyikapi hal yang terjadi di Palestina. Ya. Kalian tahu kan, beliau ini sering mengkaji ilmu tasawuf. Ya. Kalian tahu kan seperti apa Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan, bagi yang pernah mengaji tasawuf, manusia perlu ragu untuk menambah keyakinan. Ya. Saya pribadi sendiri merasa kok, beliau Buya Rozi ketika di podcast Om Deddy itu, ya, terasa aroma kegelisahan beliau, ya, dalam mencari kebenaran tersebut. Ya. Saya rasa beliau akan terus mencari segala informasi, ya, yang dapat meyakinkan dirinya dari segala keraguan. Saya yakin itu. Ya. Saat sekarang ini seperti yang bisa kita lihat dari setiap statementnya, ya, beliau mengalami keraguan tentang apakah dana dan bantuan itu benar-benar sampai. Ya. Beliau pun meragukan tentang apa sesungguhnya motivasi terbesar dalam peperangan sekarang ini. Apakah adanya kekuasaan politik atau murni karena Allah atau bagaimana gitu. Ya. Begitulah bentuk hamba yang penuh dengan keraguan. Ya. Kalau saya pribadi nih, ibarat nih ya, jadi beliau dengan krisis keraguan tersebut, pasti saya bakal sakit. Ya. Saya lebih baik mengasingkan diri. Ya. Ditambah lagi mending riyadhah dan mujahadah, membasahi batin spiritual yang kering ini karena keraguan. Ya. Keraguan yang mengisi pikiran Buya Ar-Razi ini bersifat metodologis.
ya, ketimbang substantif. Beliau sama sekali tidak meragukan keberadaan rakyat Palestina. Ya. Malah beliau mencintai Palestina dan mendoakan. Beliau juga yakin Palestina pasti akan merdeka. Ya. Dan kepastian tersebut pasti akan datang. Ya. Azabiku semua, skeptisisme metodologis yang dirasakan Buya Arrozi sekarang ini berkisar pada bagaimana kejadian di Palestina itu dapat diperoleh. Dan bagaimana beliau yakin bahwa yang terjadi sekarang ini yang diperoleh itu adalah kebenaran. Ya. Dan apa motivasi terbesar dalam perang tersebut sekarang ini. Kalian tahu kan dalam ilmu tasawuf seperti apa? Ya, yang pernah belajar bagaimana akhir dari perjalanan Imam Al-Ghazali dalam mencari kebenaran. Munculnya kebenaran yang absolut hingga tak ada lagi ruang bagi keraguan. Maaf ya sekali lagi, maaf nih buat Buya Arrozi dan seluruh asabiku semua. Kalian tahu apa itu skeptisisme metodologis? Dalam kitab Al-Munqidh itu lebih bersifat pedagogis, alih-alih penyakit mental atau neurologi. Ya. Buya Arrozi ini ingin menerapkan strategi persuasif yang menggiring pemikiran pendengar dan penonton untuk menerima konsep kebenaran yang ditawarkannya melalui tahap demi tahap ya, pengalaman ya, dan kesaksian personal. Ya. Sabiku semua, hal ini adalah pola pikir beliau untuk menjelaskan tentang ketidakcukupan ilmu yang didapatkan dari sense, ya, ya, panca indera, ya, atau akal, reason, dan menekankan pentingnya wahyu. Ya. Terlihat jelas ya sabiku semua. Ya, dalam ilmu tasawuf manusia itu perlu ragu ya agar betul-betul serius dengan keyakinannya. Ya. Karena keraguan bisa mendatangkan manfaat keilmuan, ya, mendorong terjadinya verifikasi, meluruskan sesuatu yang keliru, ya, dan menambahkan keyakinan. Ya, wallahu a'lam, sabi semua. Kalau memang Buya Arrozi seperti itu, ya, wallahu a'lam. Ya, ragu di sini artinya melakukan tugas berpikir, yaitu operation of thinking atau berpikir kritis, critical thinking, atau dalam istilah teknis ilmu kalam disebut dengan nazar. Ya. Ragu dalam hal ini sama dengan menguji data dan memastikan tidak ada kesalahan di dalamnya. Ya. Hal yang tidak didapatkan melalui jalan ragu, ya, tidak mendorong proses verifikasi dan tidak menambah ilmu. Azabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu digarisbawahi, ragu itu bukan suatu keharusan. Manusia bisa sampai kepada tahap keyakinan ya, tanpa melalui mekanisme ragu. Ya, ragu khususnya dalam hal iman ya, itu tidak diperlukan, tapi bisa saja terjadi pada sebagian orang. Ya, bagi simple-minded people, orang awam seperti kita, ragu tidak diperlukan ya, apalagi terkhusus soal Palestina, karena sudah ada keyakinan yang kokoh dalam diri kita. Ya. Hasabiku semua, benar adanya seperti yang dikatakan oleh Ustadz Felix Yao. Ya. Kayak orang mau belajar bahasa Inggris, ya, orang yang mau belajar bahasa Inggris tapi ngundangnya guru Mandarin. Dan Imam Al-Ghazali juga dalam mencari kebenaran beliau mengatakan, sebelum menilai suatu pemikiran, haruslah terlebih dahulu mempelajarinya secara mendalam, sampai pada tingkat ahli. Ya. Jika ingin menilai informasi, rujuklah kepada sumber-sumber informasi terpercaya. Ya. Jika masih tidak mampu, dengarkanlah salah satu tokoh yang diakui dan paling mengerti kondisi di Palestina. Artinya, rujuklah pada otoritas tingginya. Ibarat contoh nih, ya. Sebagaimana jika kita ingin tahu tentang ilmu kesehatan, ya maka pelajarilah buku yang ditulis oleh dokter. Ya. Jangan baca buku yang ditulis oleh dukun. Ya. Tanyalah pada dokter ahli, jangan bertanya pada tukang bengkel mobil. Ya, sabiku semua. Ya, sabiku semua, perasaan ragu memang banyak sumbernya. Tapi kalau memang benar beliau Buya Arrozi ada rasa keraguan dalam hatinya, ini pribadi diri saya sendiri sih. Ya, saya orang awam. Ya. Islam tidak menghendaki umatnya mempunyai perasaan ragu-ragu. Ya.
resah maupun tidak tenang. Karena itu kita sebagai orang awam nih buang tuh jauh-jauh apa yang membuat ragu-ragu tersebut. Karena keraguan itu berasal dari apa? Yuwas wisu, yang dibisikkan setan. Maka bacalah ta'awuz, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, supaya hati mendapat ketenangan dalam hal apapun. Dan juga buang jauh-jauh perasaan ragu tadi. Kita sebagai orang awam ya. Jadi ya sahabat semua, mungkin itulah pandangan saya terhadap Buya Ar-Razi atas statement beliau di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Sahabat semua, maha benar netizen dengan segala komentar, hikmah dan keilmuannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا لنا وقرابة لنا في ديننا